Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas faktor pajak digunggung untuk pedagang retail atau eceran. Untuk aturannya ini ada di Perdirjen nomor 11 tahun 2025, mulai di pasal 51 sampai dengan pasal 55. Ini saya lihat di Ortex. Jadi untuk pedagang eceran, membuat faktur pajaknya ini tidak membuat faktur pajak standar di Cortex, tapi dia buat faktur pajak sendiri. Faktur pajaknya ini bisa berupa bon kontan, faktur penjualan, cash register, karcis, kwitansi, atau tanda bukti penyerahan lainnya, termasuk dalam bentuk elektronik. Misalnya kita belanja di minimarket ya, atau di supermarket. Itu kan mereka PKP. Tapi kita ketika belanja pasti tidak pernah mendapatkan faktur pajak standar yang terbitan Cortex. Namun kita dipungut PPN-nya. Mereka memungut PPN-nya itu dengan membuat faktur pajak digunggung. Faktur pajaknya apa? Faktur pajaknya ya faktur penjualan, karcis, kwitansi, atau yang lain termasuk bentuk elektronik. Misal dikirimkan via email, dikirimkan via WA, ya, atau di aplikasi mereka, itu juga termasuk. Ini dasar hukumnya di Undang-Undang PPN di pasal 13 ayat 5A. Pengusaha kena pajak pedagang eceran dapat membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual dalam hal melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Ini untuk teknisnya tadi ada di pasal 51 sampai 54 ya, per 11 PJ 2025. Kita langsung saja masuk ke teknisnya. Ini untuk teknis pelaporan di Cortex-nya ini sangat berbeda ya dengan dulu di Webifaktur. Kalau dulu di Webifaktur itu ada kolom free text, kita tinggal memasukkan saja angkanya. Tapi di Cortex ini harus diimportkan ya dalam bentuk XML. Ya, jadi tahapannya ada 3. Yang pertama unduh dan isi terlebih dahulu Excel-nya, kemudian convert Excel menjadi XML, kemudian import XML dan lapor SPT-nya. Untuk pertama, unduh dan isi Excel-nya ini unduh di pajak.go.id. Kita langsung saja di pajak.go.id, kemudian pilih yang ini seputar Cortex DJP, kemudian scroll ke bawah di template XML dan converter Excel ke XML, klik lebih lanjut, kemudian scroll ke bawah, ini di tabelnya pilih yang SPT PPN, kemudian pilih yang retail digunggung. Ini nomor 30, download file yang sebelah kiri. Baik, setelah diunduh, dibuka di foldernya. Ini bentuk Excel-nya. Teman-teman baca terlebih dahulu. Untuk petunjuknya ada di sheet validation on XML. Kemudian untuk datanya diisi di sheet data. Kalau contohnya di sini dibuat rekapan penjualan per hari. Untuk TRX kode ini bisa lihat di sini ya. TRX kode normal untuk lampiran IA5 ini yang digunggung ya. Jadi ini TRX kodenya normal, kemudian buyer name-nya bisa diikutin saja seperti ini, penjualan hari pertama, kedua, dan seterusnya. Misal boleh enggak buyer name-nya diisi nama orangnya, boleh saja silakan. Atau misal buyer name-nya ini sekalian saja 1 bulan jadi 1, jadi penjualan bulan Januari. Ya bisa saja, sebetulnya tidak ada yang mengatur detail tentang XML ini ya, yang penting nanti bisa diimport ke SPT-nya. Kemudian buyer name ini nick ya, kemudian buyer ID number ini bisa diisikan NIK atau bisa diisikan 016 kali, udah seperti ini saja. Kemudian good service, ini kalau A itu barang, kalau B itu jasa. Nah, kalau barang nanti diganti yang A. Nomor serial ini bebas, transaction date tanggal transaksinya ya, ini karena dibuat per hari. Nah, ini tanggalnya juga berurutan. Kemudian text best selling itu harga jualnya ya, berarti ini omset per hari. Kemudian order
tax base ini sudah dirumus, DPP nilai lain 11/12 kali harga jual, kemudian VAT-nya juga sudah dirumus, ya 12% dikali order tax base. Kemudian STLG itu PPNBM dinolkan, infonya oke. Kemudian satu lagi yang pasti nanti NPWP penjualnya diisi di sini, NPWP 16 digit, kemudian masa pajak dan tahun pajak. Nah, ini contoh yang misal sudah saya isi seperti ini. Baik, untuk selanjutnya ketika Excel tadi sudah terisi semua, tahap selanjutnya itu convert Excel ke XML. Nah, ini dicari tab developer ya. Kalau developernya belum ada, teman-teman pilih file, kemudian pilih more yang option, kemudian pilih customize ribbon, kemudian di sebelah kanan ini checklist developer. Selanjutnya klik OK. Nanti muncul tab developer. Jika sudah muncul, pilih export. Nanti disimpan di file, diingat-ingat simpannya teman-teman di mana. Kemudian file name dinamai, kemudian klik export. Oke. Selanjutnya untuk import XML dan lapor SPT-nya. Silakan login Cortex-nya terlebih dahulu. Nah, setelah login, seperti biasa, impersonate ke akun badannya. Pilih menu surat pemberitahuan, SPT, surat pemberitahuan. Kita langsung buat konsep SPT, klik buat konsep SPT, kemudian pilih jenis pajaknya, PPN, klik lanjut, pilih periode tahun pajaknya, ini misalnya ya Desember 2025, silakan sesuaikan, klik lanjut, kemudian model SPT-nya normal, klik buat konsep SPT. Nanti akan muncul di sini listnya, klik lihat, kemudian klik posting SPT. Kita langsung ke bagian A, penyerahan BKP JKP, kemudian nomor 5, penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri dengan faktur pajak yang dilakukan secara digunggung. Klik unggah XML, kemudian pilih add to existing data. Muncul detail dokumen seperti ini, tidak perlu diisi, yang bintang-bintang sudah terisi semua. Teman-teman langsung klik pilih file, kemudian cari tadi simpannya di mana, di folder mana. Jika sudah ketemu, pilih filenya, kemudian open. Akan masuk seperti ini dan klik simpan. Nah, jika sudah ada hijau ini artinya sudah sukses. Kemudian ini kan masih nol ya, teman-teman klik posting SPT kembali. Klik posting SPT, nanti nilainya akan muncul. Jika sudah, nanti PPN kurang atau lebih bayarnya lihat di huruf C. Jika sudah terupload, centang pernyataan, isikan nama jabatannya, misal direktur, kemudian klik bayar dan lapor. Tanda tangan elektronik, konfirmasi, tanda tangan. Nah, nanti karena contohnya kurang bayar, maka akan terbit billing. Silakan billingnya dibayarkan, kemudian jika sudah dibayar, maka SPT-nya akan otomatis terlapor ya, di SPT dilaporkan. Ini sudah selesai. Jadi seperti itu teman-teman untuk unggah XML faktur pajak digunggung ya. Jadi sebenarnya faktur pajaknya itu adalah bon kontan, kwitansi, dan sebagainya itu ya, yang diterbitkan sendiri oleh PKP retailnya. Namun untuk pelaporan di Cortex-nya ini menggunakan mekanisme import XML ke SPT-nya. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.